Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurus Tersidambut. Saya dari kelas Agroteknologi 1. Saya mau menjelaskan materi tentang sitologi tumbuhan. Yang pertama yaitu teori sel. Teori sel terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bentuk sel. Bentuk sel sangat kecil dan juga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ground mesh tentu perlu alat pembesar yang menunjang agar bisa melihat sel seperti mikroskop. Alat tersebut mampu melihat hal-hal yang bentuknya kecil, layaknya melihat bakteri, virus, atau jamur untuk diamati bentuk dan perkembangannya. Penemuan sel pertama kali yaitu Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1923 sampai 1723 yang ditemukannya menggunakan alat mikroskop ini. Yang kedua, letak sel. Letak sel ada di setiap makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan tentu manusia yang pasti memiliki bentuk sel yang lebih kompleks. Sel pada tumbuhan mungkin kita tidak bisa melihat tumbuhan bergerak secara signifikan secara sendirinya, namun tumbuhan juga memiliki struktur sel juga. Struktur sel dan letak sel juga pasti berbeda antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun dengan kumpulan sel tersebut akan terjadi kerjasama antara organ, sistem organ, jaringan sehingga bisa membantu makhluk hidup tersebut untuk bertahan hidup dan melakukan proses aktivitas kehidupan seperti pencernaan, pernapasan, pertumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu yang dibangun. Perlu ground mesh ketahui bahwa semua sel itu dibatasi dengan membran atau disebut juga dengan istilah membran plasma. Sedangkan daerah di dalam sel disebut dengan sitoplasma. Setiap sel kemudian pada tahap tertentu akan berisi DNA sebagai materi yang bisa dibariskan untuk aktivitas kerja sel tersebut. Selain itu, setiap sel juga memiliki ribosom yang berfungsi untuk membuat protein yang akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi kimia dalam sel tersebut. Setiap organisme ini tersusun atas salah satu atau 2 jenis sel yang dibangun berbeda, yakni sel prokaryotik atau sel eukaryotik. Yang kedua, saya mau menjelaskan struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang pertama, sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah organisme uniseluler dengan ukuran sel yang memiliki ukuran kecil antara 0,7 sampai 0,2. Biasanya sel ini tersusun dari selembung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa susunan lainnya. Yang kedua, sel eukariota. Tidak seperti sel prokariota. Sel eukariota memiliki nukleus. Jadi, sitoplasma eukariota adalah bentuk daerah di bagian selang nukleus dan membran sel tersebut. Sitoplasma ini kemudian terdiri lagi dari beberapa medium semi-cair yang disebut juga dengan istilah sitosol. Di dalam sitosol tersebut terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi yang terspesialis. Pada sebagian sitosol tersebut juga tidak memiliki prokariota. Umumnya organel tersebut akan dibatasi dengan satu lapisan membran, namun tetap dibatasi dengan 2 membran, misalnya ada susunan nukleus. Yang ketiga, sama menjelaskan komponen-komponen penyusun sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan salah satu ciri sel tumbuhan yang membedakannya dari sel hewan. Dinding ini melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Pada tingkat keseluruhan tumbuhan, dinding yang kuat yang terbuat dari sel khusus mempertahankan tumbuhan agar tegak melawan gaya gravitasi. Yang kedua, protoplasma. Sitoplasma merupakan bagian yang hidup dari sel tumbuhan, meskipun di dalamnya juga terdapat berbagai senyawa anorganik.
Protoplasma terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sitoplasma, nukleus, dan vakuola. Yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang kompleks, suatu bahan cair yang mengandung banyak molekul, di antaranya berbentuk spesies fluid dan organel-organel yang bermembran. Sitoplasma dan nukleus secara bersama-sama disebut protoplasma. Beberapa sel tumbuhan juga memiliki zat-zat murni yang tidak hidup disebut bahan ergastik, seperti kalsium oksalat, benda-benda protein, gum, minyak, dan enzim. Yang kedua, nukleus. Nukleus merupakan pusat kendali pada sel tumbuhan eukariotik. Nukleus mengendalikan seluruh fungsi sel dengan menentukan berbagai reaksi kimia dan juga struktur dan fungsi sel. Nukleus merupakan organel berbentuk bulat atau memanjang yang terfokus lewat inti. Plasma nukleus atau nukleus plasma berbutir-butir merupakan sistem fluid mengandung kromatin yang pada pembelahan sel berubah menjadi kromosom. Fungsi kromosom adalah membentuk mRNA yang mengatur sintesis protein. Di dalam plasma nukleus juga terdapat nukleus yang jumlahnya tiap sel khas untuk tiap jenis. Nukleus itu padat, bentuknya tak beraturan, merupakan massa serat dan butiran, dan berwarna gelap. Yang ketiga, vakuola. Badan khas di sel tumbuhan selain dinding sel dan plastida adalah vakuola. Vakuola mengerjakan beberapa fungsi. Bentuk dan ketegangan jaringan yang hanya memiliki dinding primer adalah akibat adanya air dan bahan terlarut yang menekan dari dalam vakuola. Tekanan tersebut timbul karena osmosis. Konsentrasi bahan terlarut di dalam vakuola cukup tinggi, termasuk garam-garam, molekul-molekul organik kecil, beberapa protein atau enzim, dan molekul-molekul lainnya. Beberapa vakuola mengandung pigmen yang menimbulkan warna pada banyak bunga atau daun. Pada beberapa bagian tumbuhan, vakuola dapat mengandung bahan-bahan yang mungkin berbahaya bagi sitoplasma. Terima kasih atas kesempatan yang berkaitan dengan saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.